saudara sebangsa setanah air kita tapi tak seakidah dengan kita. Itu khususnya wilayah kawasan timur. Tetapi mayoritas ya, yang berkontribusi, mayoritas yang memperjuangkan negeri ini adalah orang-orang soleh. Mari kita lihat ya, siapakah yang diperintahkan Bung Karno ya untuk melukis lambang burung Garuda Pancasila itu. Yang diperintahkan Bung Karno untuk melukis lambang burung Garuda Pancasila itu adalah seorang habaib ya, seorang yang punya garis keturunan kepada Rasulullah SAW. Namanya Al-Habib Sultan Abdul Hamid Al-Qadri dari Kesultanan Qadriyah di Pontianak. Beliau yang diperintahkan Bung Karno. Lalu siapa yang diperintahkan Bung Karno membentuk Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka itu ya, yang diperintahkan pertama kali adalah lagi-lagi seorang Al-Habib Husain bin Salim Al-Muttahar. Marganya Al-Muttahar, kalau tadi marganya Al-Qadri ya. Habib Husain Al-Muttahar ini dikenal kalau di tulisan lagu-lagu nasional itu beliau tertulis H. Muttahar. Selama ini kita mungkin tidak tahu itu apa itu H. Muttahar, itu siapa dia. Ternyata beliau seorang habib. Pangkatnya mayor TNI. Beliau juga yang berkontribusi ya untuk menyelamatkan bendera pusaka ketika agresi militer Belanda yang kedua. Beliau lepas jahitan antara bendera warna merah dengan kain warna merah dan putih dalam bendera pusaka itu. Beliau pisahkan, dan ketika agresi militer Belanda kedua selesai, Bung Karno minta kembali bendera itu, disatukannya kembali. Dan Habib Husain Al-Muttahar ini juga berjasa ya, selain membentuk Paskibraka, beliau juga termasuk komponis lagu-lagu nasional. Ada beberapa lagu-lagu nasional yang dikarang oleh beliau. Salah satunya adalah Hari Merdeka yang kalimatnya 17 Agustus tahun 45 dan seterusnya. Kemudian Himne Syukur yang kalimatnya dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh dan seterusnya itu. Nah, Bapak dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang menyelamatkan Bung Karno dari kejaran tentara Jepang? 4 bulan beliau bersembunyi. Ya, Bung Karno itu di rumahnya siapa? Di rumahnya Al-Habib Ali Al-Habsi di daerah Kuitang, atau disebut dengan, orang menyebutnya dengan Habib Ali Kuitang. Lalu kemudian siapa lagi yang menyelamatkan Bung Karno sehingga melobi pemerintahan Jepang sehingga Jepang tidak lagi mengejar-ngejar Bung Karno saat itu ya, namanya adalah seorang Habib yang menyembunyikan marga Habibnya, tidak mau diketahui beliau seorang habaib. Dan juga beliau seorang pahlawan nasional kita, namanya Muhammad Husni Tamrin. Nah, ini adalah perjuangan yang luar biasa. Kemudian siapa yang menyebabkan ya pertempuran 10 November di Surabaya itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, kemudian menjadi sesuatu pertempuran yang sangat memalukan bagi tentara sekutu dan Belanda. Bayangkan saja Bapak dan jamaah yang dirahmati Allah, tidak kurang dalam waktu 1 bulan sekutu itu kehilangan 2 jenderal terbaiknya. Pertama Jenderal Malabi, yang kedua Jenderal Robert Monsor. Dua-duanya tewas di tangan para santri waktu itu. Yang pertama Jenderal Malabi tewas itu di insiden Jembatan Merah. Lalu kemudian yang kedua adalah Jenderal Robert Monsor ketika terjadinya pertempuran 10 November di Surabaya. Itu terjadi pertempuran sedahsyat itu tidak lain dan tidak bukan akibat dari usulan Jenderal Sudirman, Raden Sudirman atau Jenderal Sudirman yang notabene adalah seorang santri dan kiai. Beliau adalah seorang guru di Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah. Beliau acap kali dipanggil sebagai Pak Yai. Nah, Jenderal Sudirman inilah yang berinisiatif mengirim utusan untuk meminta fatwa kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi luar biasa hubungan antara Ormas Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama dulu. Luar biasa indahnya, akrabnya, guyupnya, kompaknya. Kader Muhammadiyah ngirim utusan minta fatwa kepada pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tentang apa? Bagaimana hukumnya membela negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene bukan negara Islam. Nah, tetapi negara dengan berpenduduk muslim paling besar di dunia. Akhirnya keluarlah fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dikenal dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Apa isinya resolusi jihad Nahdlatul Ulama itu? Yang pertama ya, bertempur melawan penjajah Belanda atau penjajah asing yang masuk ke Indonesia adalah bagian daripada jihad fi sabilillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau gugur maka pejuangnya layak dianggap sebagai syuhada. Kemudian resolusi jihad NU yang ketiga itu isinya adalah siapa saja warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang berpihak kepada penjajah maka dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan layak untuk dihukum mati.
Fatwa Jihad Nahdlatul Ulama inilah yang kemudian disebarkan kepada para kiai, para santri, seluruh pondok pesantren se-Jawa. Lalu kemudian seorang pemuda yang berprofesi sebagai jurnalis sekaligus juga seorang tentara yang bernama Sutomo, kita kenal dengan Bung Tomo, beliau sowan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, minta izin untuk menyebarluaskan fatwa resolusi Jihad Nahdlatul Ulama ini. Dapat izin, beliau sebarkan. Itulah terjadi pertempuran 10 November yang sangat luar biasa sekali. Dan pasukan Belanda dan sekutu dibuat malu. Dibuat malu. Mereka berkoar-koar untuk menguasai Surabaya hanya dalam 3 hari saja. Ternyata tidak mampu. Malah pasukan mereka dipukul mundur dan memaksa mereka masuk ke dalam meja perundingan. Nah, Bapak, jamaah, saudaraku, jamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi pertempuran 10 November di Surabaya itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir? Nah, ini seorang ustaz yang kuliah S1 dan S2 di Mesir pernah bercerita kepada kami. Beliau bertemu dengan sejarawan Mesir. Ketika terjadi 10 November di Surabaya itu, seluruh masjid-masjid di Mesir mengadakan kunut nazilah, mendoakan pemuda-pemuda yang bertempur melawan penjajah Belanda di Surabaya. Dan ketika ada sebuah kapal logistik Belanda yang diketahui membawa pasokan makanan dan logistik untuk mensupport pasukan Belanda dan sekutu di Surabaya, melewati dari di pinggir pantai. Di pantai itu ada pemukiman nelayan tradisional di Mesir. Kemudian nelayan tradisional di Mesir itu begitu mengetahui ini pakai kapal Belanda, mereka semua dengan ikhlas menabrakkan perahu-perahu dan kapal-kapal sederhana mereka, membuat barikade laut. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kapal Belanda itu tidak sampai ke Indonesia, balik lagi ke Belanda. Jamaah wirid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran bagaimana peran para ulama, peran orang-orang soleh, ya, peran para kiai, peran santri, peran para habaib yang begitu besar atas kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kalaulah kita mau ceritakan, kita runut satu persatu, mungkin tidak akan mampu kita untuk merunutnya. Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan sebagai bangsa Indonesia, sebagai Muslim Indonesia yang sudah menikmati sekitar 76 tahun kemerdekaan kita? Bapak dan jamaah yang dirahmati Allah, ini mengingatkan kita pada surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal 'ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan jamaah yang dirahmati Allah, di sini Allah di ayat ini memberikan kita janji, tapi juga Allah memberikan kita suatu ancaman. Apa janji Allah? Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Kuncinya itu, beriman dengan bertakwa. Pertanyaannya, ketika kita masuk tahun baru 1 Hijriah 1443 Hijriah yang kita rayakan kemarin, tidak lama setelah itu kita masuk lagi momentum merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Bertambahkah keimanan kita? Bertambahkah nilai ketakwaan kita? Iman itu jelas 3. Mungkin di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah sempat kita bahas. Jelas 3 aspeknya. Tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, ya kan? Kita dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Nah, sudahkah bertambah keimanan kita? Yang mohon maaf terkadang kita salah kaprah juga. Berapa banyak kita lihat, ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan dengan cara-cara yang jauh dari keimanan. Mohon maaf. Joget-joget sampai tengah malam, ya, bersukaria sampai lupa kepada Allah. Kadang sholat pun kita tinggalkan. Kalau ini yang kita lakukan, maka jangan heran dan jangan terkejut, jangan kaget kita ketika akhirnya ancaman Allah yang akan berlaku di ayat ini kepada kita semua, ya. Allah ingatkan kita, ya. Maka ya,
Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Bapak dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyakan keimanan kita, pertanyakan nilai ketakwaan kita, bertambah nggak nilai ketakwaan kita dengan nikmat-nikmat itu, dengan nikmat kemerdekaan itu bagaimana kita mengisi masjid-masjid kita, dengan nikmat kemerdekaan itu bagaimana kita mengisi majelis-majelis ilmu kita, dengan nikmat kemerdekaan itu bagaimana kita mengisi majelis-majelis zikir kita mengisi majelis-majelis kebaikan kita. Saya pernah mendapatkan materi dari seorang syekh yang datang dari Palestina. Beliau bercerita tentang kondisi Gaza. Ini kondisi negeri yang masih dijajah oleh Yahudi laknatullah. Gaza itu Bapak dan jamaah sekalian itu sudah berubah menjadi apa? Menjadi penjara paling besar di dunia. Kota Gaza itu 3 kali lipat besarnya daripada kota Padang. Nah, kota Gaza itu sekarang hari ini dibikin tembok yang tinggi 3 kali lipat pula tingginya daripada tembok Berlin. Kemudian per beberapa kilometer itu ada satu menara pos tinjau yang dibangun oleh Yahudi laknatullah alaih. Listrik diputus, makanan diboikot, air bersih juga diputus. Ya, ini sudah mirip seperti penjara terbesar. Dan beliau menyampaikan beberapa dokumentasi ketika anak-anak Gaza ingin pergi ke sekolah. Nauzubillah, kasihan sekali, Masya Allah. Perjuangan mereka sampai ke sekolah saja. Dan ketika sekolah saja terkadang masih diintimidasi oleh penjajah Yahudi laknatullah alaih. Masih diintimidasi. Berangkat itu dikawal dengan senjata laras panjang, diawasi, melewati banyak barikade dan pemeriksaan. Begitulah nasib mereka yang sedang terjajah. Hari ini Allah berikan kita kemerdekaan. Rasa-rasanya tidak ada satupun orang yang menghambat kita pergi ke masjid. Tidak ada satupun orang yang menghambat kita hadir di majelis-majelis ilmu. Tidak ada satupun orang yang akan membahayakan dan mencelakakan kita ketika kita akan hadir di majelis-majelis zikir. Sekarang pertanyaannya bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan heran ketika musibah demi musibah, coba kita runut musibah yang terlalu banyak datang ke negeri kita. Padahal negeri kita muslim terbesar di dunia. Setiap tahun jamaah haji yang paling banyak dan paling besar jumlahnya yang sampai ke tanah suci Mekah adalah jamaah haji Indonesia. Tapi pertanyaannya kenapa negeri kita masih banyak musibah, Bapak? Dari mulai yang paling menghentak kita, yang paling besar dalam sejarah Indonesia, Nanggro Aceh Darussalam. Nah, ini nggak tanggung-tanggung. Nanggro Aceh Darussalam, provinsi yang kita rasakan adalah provinsi yang bernuansakan Islam. Ini kampungnya Buya ya, nah, kampungnya Buya. Coba bayangkan. Ya. Kita masih ingat tanggal 26 Desember 2004 Masehi yang lalu, jam 10 pagi. Begitu luar biasa dahsyatnya bencana gempa bumi dan tsunami itu. Kemudian negeri kita Sumatera Barat yang berpostulat adatkan adat bersandi syarak bersandi kitabullah, yang setiap bulan Ramadan anak-anaknya menyelenggarakan pesantren Ramadan. Ternyata negeri kita juga dilanda musibah juga tahun 2009 tanggal 30 September. Luluh lantak kita. Belum selesai itu kemudian ada lagi di pantai Cilacap ya, Pangandaran ya. Kena lagi, tsunami lagi. Ya, beberapa orang terkenal meninggal di sana. Beberapa artis katanya yang sedang konser hari itu, dan rekamannya pun kita lihat bagaimana detik-detik tsunami itu menerjang panggung tempat mereka sang artisnya sedang show. Lalu kemudian belum itu selesai lagi, Palu ya, wilayah yang sangat luar biasa. Padahal di Palu itu Bapak, itu ada satu pesantren terbesar di sana, namanya pesantren Al Khairat. Pendirinya adalah Habib Idrus Al-Jufri. Beliau dikenal dengan julukan Habib Guru Tua. Habib Guru Tua ini adalah Habib yang sangat berjasa juga bagi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Habib Guru Tua, dan Habib Guru Tua itu punya cucu namanya Habib Salim Segaf Al-Jufri yang pernah menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia. Kalau nggak salah saya di zaman pemerintahan Presiden SBY itu, Habib Salim Segaf Al-Jufri itu cucunya Habib Guru Tua yang mendirikan Al Khairat, pesantren terbesar di Palu. Ternyata bencana di Palu itu juga luar biasa. Saya punya teman
Seorang dai asal Palu yang sekarang bermukim di Pasaman Barat, beliau cerita ternyata bencana likuifasi. Ini muncul lagi bencana dengan jenis baru di negeri kita. Tidak sekedar gempa saja, tapi tanah itu bergeser. Kita mungkin sama-sama pernah melihat rekamannya. Bergeser sampai berapa kilometer itu tanah itu. Ya, likuifasi. Orang menyebutnya itu. Ya, tanah itu seperti lunak saja. Itu ternyata kata sahabat saya dai yang asal Palu itu, beliau cerita itu dekat dari daerah kampung dia. Tempat daerah yang terjadi likuifasi itu. Timbul pertanyaan kita, Bapak dan jamaah sekalian, ada apa ini? Ada masalah apa sebenarnya di negeri kita? Kalaulah kita bawa masalah musibah itu, ya. Dalam Islam musibah itu jelas digolongkan atas 3 bagian. Yang pertama ada musibah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua musibah sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga musibah sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita klasifikasi musibah ini kita renungi lebih dalam lagi, kita kaji lebih dalam lagi, maka yang pertama jelas kesimpulan kita adalah musibah sebagai ujian hanya Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang amanu wa amilus sholihat itu yang akan diuji oleh Allah. Kenapa? Karena ujian itu ya sama dengan seorang murid, seorang siswa diuji untuk naik kelas. Dia sudah sekolah dengan baik, syarat-syarat untuk ujiannya terpenuhi semua, dia rajin masuk, tidak pernah absen, absennya cukup, ya. Lalu kemudian tingkah lakunya baik, dia memenuhi syarat untuk diuji, kemudian diuji dia oleh gurunya. Ketika diselenggarakan ujian itu dia lulus dari ujian, maka kelasnya naik, makomnya naik. Maka kalau kita bawa kepada pemahaman ini kepada kita selaku seorang muslim, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diuji. Orang-orang yang amanu wa amilus sholihat, dia sudah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah, lalu kemudian dia tunjukkan dengan amal saleh, kewajibannya dia kerjakan, sholat nggak pernah dia tinggalkan, zakat dia tunaikan, puasa Ramadan dia benar-benar sungguh-sungguh berpuasa dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh perhitungan. Lalu masjid-masjid dia makmurkan, maksiat dia hindari, amar ma'ruf dan nahi mungkar dia kerjakan. Bukan sekedar satu amar ma'ruf saja. Kadang-kadang kita takut dengan nahi mungkar, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Padahal Allah katakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan di antara kamu, kata Allah, yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan wa ulaika humul muflihun. Itulah adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ketika itu dia kerjakan, lalu kemudian dia dapat musibah demi musibah. Jangan heran Bapak dan jamaah sekalian, ini adalah ujian agar yang bersangkutan naik kelas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika Allah Subhanahu wa taala merindukan seorang hamba, maka diberikan oleh Allah ujian dan musibah supaya apa? Supaya hamba itu lebih banyak lagi merintih, supaya hamba itu lebih banyak lagi bertakarub kepada Allah, supaya hamba itu lebih banyak lagi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran kalau ada orang beriman, orang beramal soleh dapat musibah aja terus. Terkesan seperti hidupnya susah aja, padahal tidak, Bapak. Tidak. Itu sesungguhnya bukti cintanya Allah kepadanya. Dibuat orang itu sibuk dengan musibah itu sehingga dia lupa dengan bermaksiat. Dia lupa dengan dunia. Tidak lagi dunia ada di hatinya, dunia hanya sekedar ada di tangannya saja. Sebagaimana doanya para sahabat, ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami, jangan engkau jadikan dunia di hati kami. Sebab kalau dunia di hati pasti akan jadi tujuan, tapi kalau dunia ada di tangan dia hanya sekedar alat. Jadi jangan heran Bapak. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Musibah yang Allah berikan sebagai teguran, peringatan. Nah, kepada siapa Allah berikan musibah sebagai teguran dan peringatan ini? Kepada seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah berislam, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia masih tergolong kepada orang-orang muslim yang fasik. Siapa itu muslim yang fasik? Muslim yang membenarkan dalam hatinya, mengikrarkan dengan lisannya, tapi tidak membuktikan dengan amal perbuatannya. Dia masih talbisul haqqa bil batil, mencampur adukkan antara hak dengan batil. Kalau ini yang dia lakukan, kemudian dia dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ini bukan ujian, Pak. Ini namanya teguran, warning, peringatan.
Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sedang dialog sama hamba ini. Hei hambaku, back to basic, on the track, balik lagi, kata Allah. Balik kamu lagi ke jalanku. Bukankah kita setiap hari dalam salat kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Maka ketika seorang hamba dia muslim tapi tidak taat kepada Allah, masih mencampur adukan antara hak dengan batil, dia kena musibah, ketahuilah itu adalah teguran. Bapak dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bawa ke negeri kita, nggak usah jauh-jauh lah. Kota Padang ketika kita kena musibah tahun 2009, kena gempa. Kira-kira ini secara kolektif, secara bersama-sama atas nama penduduk atau warga Kota Padang, ini kira-kira ujiankah atau teguran untuk kita? Kira-kira menurut Bapak apa nih Pak? Ujian atau teguran Pak? Jujur saya nggak berani mengatakan ujian Bapak. Kenapa? Lihat saja masjid-masjid penuh nggak setiap azan. Lihat bagaimana masih banyak nggak maksiat di sekitar kita kira-kira. Penduduk Kota Padang ini kira-kira kalau kita hitung-hitung yang sholat dengan yang nggak sholat, mana yang lebih banyak? Mana kira-kira yang lebih banyak Pak? Kemudian belum lagi kalau sudah sholat kita cek lagi mana yang lebih banyak, sholat di rumah atau sholat di masjidnya. Kemudian kalau kita pertajam lagi, mana yang lebih banyak? Kalau yang sudah sholat di masjid itu baca Qur'annya rutin atau tidak? Berapa persen sebenarnya penduduk kota kita ini yang rajin membaca Al-Quran? Itu baru baca. Belum lagi kalau kita dalami lagi, berapa persen sebenarnya penduduk kota ini yang benar-benar bukan sekedar membaca tapi mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, melakukan tadabur Quran. Mungkin lebih sedikit lagi jumlahnya. Lalu kemudian kita dalami lagi, berapa persen lagi yang punya semangat untuk menghafal Quran itu. Kemudian dari seluruh penduduk negeri ini, dari Kota Padang ini, yang punya tingkat ekonomi yang cukup mapan, berapa persen yang betul-betul rutin menunaikan, mengeluarkan zakatnya. Bukan sekedar zakat fitrah saja yang 1 tahun 1 kali, tapi zakat malnya, zakat penghasilannya, zakat perkebunannya, zakat peternakan dan seterusnya. Berapa persen kira-kira yang taat dengan itu, disiplin dengan itu ya. Kemudian kalau kita balikkan lagi, berapa persen yang masih meninggalkan sholat, berapa persen yang masih tidak menutup auratnya, lalu berapa persen pula penduduk negeri kita ini membiarkan, para suami-suami yang membiarkan, tidak ada rasa cemburu ya. Ini dayus namanya istilahnya. Apa itu dayus? Tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Ketika istrinya keluar rumah buka aurat, dia biarkan istrinya keluar rumah buka aurat, dia biarkan anak gadisnya keluar rumah buka aurat. Apa enggak kira-kira ini memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang namanya laut itu Pak, laut itu dalam 1 hari 3 kali minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Laut itu 3 kali dalam sehari semalam minta izin dari Allah. Untuk apa? Untuk menenggelamkan manusia. Karena laut sudah sakit hati dengan perangai manusia. Hari ini lihat, maksiat paling banyak di mana Pak? Di pantai. Iya Bu ya, di tepi pantai itu banyak maksiatnya. Bayangkan, ini laut udah sakit hati, lalu dibuat lagi maksiat di pinggir pantai. Apa enggak namanya menantang-nantang namanya? Menantang-nantang Allah Subhanahu wa taala. Menantang-nantang makhluk ciptaan Allah yang berupa laut itu. Kita sudah lihat dahsyatnya di tsunami di Aceh. Kita sudah sama-sama tahu dahsyatnya bagaimana tsunami di pantai Pangandaran itu. Ya. Kita sudah sama-sama tahu ya, bagaimana dahsyatnya di Palu tsunami juga terjadi. Ternyata masih juga kita tantang-tantang. Maka Bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini renungan untuk kita ya. Mestinya kita mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan penuh iman dan takwa. Mestinya kita rayakan kemerdekaan Indonesia dengan tasyakuran. Kita berdiam di masjid, kita sujud syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir di masjid ya, kita istighfar di masjid, kita menangis bermuhasabah di masjid. Ini mestinya kita mengisi kemerdekaan kita, bukan dengan berhura-hura, apalagi sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bawa kepada kearifan lokal, kita bawa kepada kearifan lokal
Minangkabau yang kita cintai ini. Betapa luar biasanya ya, ajaran adat dan istiadat Minangkabau yang kita cintai ini. Ya. Adatnya sudah jelas. Ya. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Tolong saya diluruskan kalau saya salah. Sepanjang sepengetahuan saya pernah saya baca, istilah ABSSBK ini pertama kali diungkapkan oleh Tuanku Imam Bonjol dalam rangka resolusi untuk mengakhiri perang Padri. Ketika itu terjadi perjanjian damai Sumpah Sati Marapalam di Bukit Puncak Pato yang ada di tanah datar. Betul atau enggak, Pak? Kira-kira. Nah, ini yang sepanjang saya dapat cerita ya dari orang-orang tua-tua kita dulu yang termasuk kalau nggak salah saya pernah baca tulisan dan posternya yang ada tentang MUI Sumatera Barat waktu itu kalau nggak salah, Sumpah Sati Bukit Marapalam gitu ya. Nah ini jadi ada ikrar di sana bahwa adat kita, kata Tuanku Imam Bonjol, adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Kita bersyukur Minangkabau punya pahlawan luar biasa ya ininya Syed Muhammad Sahab, atau Belanda menyebutnya Peto Syarif. Kita menyebutnya dengan Tuanku Imam Bonjol, seorang soleh yang selalu memakai imamah, memakai jubah dan imamah. Pakaiannya pun tidak seperti pakaian orang Minang kebanyakan, tapi lebih kepada pakaian seorang ulama. Nah, Bapak dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada kearifan lokal ini luar biasa sekali. Bukankah perayaan-perayaan hari besar di Minangkabau dulu, ataupun perayaan-perayaan ketika ada kenduri atau beralek di Minangkabau dulu adalah perayaan-perayaan penuh makna. Bukankah menikah misalnya, pesta pernikahan diadakan di rumah gadang? Bukankah dulu antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan di rumah gadang itu dipisahkan? Betul, Pak? Dipisah nggak, Pak, dulu? Tempat duduk bundukan doang dengan anak gadis dipisah nggak dulu? Dengan tempat duduknya para datuk dan nenek mama dipisah ya. Nah, bukankah dulu, betul Pak ya, dipisah dulu Pak ya, nggak nyatu, nggak bercampur baur. Anak mudanya pun terpisahkan antara anak muda laki-laki dengan anak muda, anak-anak bujang dengan anak-anak gadisnya dipisah. Kemudian bukankah dulu hiburannya adalah randai? Bukankah randai itu adalah seni bela diri? Bukankah dalam Islam kita disuruh oleh Rasulullah SAW berlatih membela diri kita sendiri? Lalu kemudian bukankah hiburannya itu juga adalah rabab yang isi kalimat-kalimat adalah falsafah hidup, nasihat-nasihat kehidupan? Bukankah ad-dinun nasihat? Din itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Coba Bapak dan jamaah sekalian, kalau kita kembali ke kearifan lokal seperti itu, dahsyat hasilnya. Tapi kenapa terkadang kita tidak bangga lagi dengan itu, Bapak? Bukankah orang-orang besar Sumatera Barat dulu dihasilkan di surau? Bukankah para orang-orang tua kita dulu yang akhirnya jadi pemimpin-pemimpin besar di negeri ini, yang menjadi tokoh-tokoh besar bukan hanya kaliber nasional tapi kaliber internasional, itu dididiknya di surau? Yang mendidik adalah buyanya di surau. Kemudian orang tuanya mengantarkan dengan lidi. Mungkin sebagian bapak-bapak kita pernah mengalaminya. Diantarkan dengan lidi. Lalu dikatakan, Buya tolong didik anak saya jadi orang soleh. Ini lidi Buya. Kalau dia nakal pukul saja Buya. Dan tidak ada satupun anak-anak Minangkabau ketika itu yang terkena pukulan oleh buyanya berani ngadu ke rumah. Kenapa? Karena pasti akan ditambah sekali lagi oleh ayahnya di rumah. Jadi antara orang tua Minangkabau tempo dulu dengan para guru-guru agama, utamanya para syura, para buya di surau, itu seiring sejalan, nggak pernah mereka saling bertentangan. Apapun yang dilakukan oleh buyanya di surau terhadap anak-anak mereka itu diterima dengan ridho oleh para orang tua. Kenapa? Orang tua toh sudah berkomitmen, saya sudah serahkan 100% anak-anak saya pada Buya. Silakan mau diapakan saja, karena saya percaya Buya melakukan proses pendidikan, bukan penzoliman kepada anak-anak kami. Ini luar biasanya. Dengan pola seperti inilah Bapak dan jamaah sekalian, Minangkabau tempo dulu melahirkan tokoh-tokoh besar di dunia. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang ketika itu Muhammad Darwis asal Kauman Yogyakarta yang belajar Islam ke Mekah 5 tahun, berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan ketika pulang, Muhammad Darwis diganti namanya menjadi Ahmad Dahlan, lalu kemudian mendirikan Muhammadiyah.
Kemudian Hasyim Asy'ari berangkat ke Mekah juga belajar Islam kepada siapa? Juga kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan ketika pulang, Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Harimau Nan Salapan berangkat ke Mekah juga belajar Islamnya juga kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Jamil Jambe dari Bukit Tinggi berangkat belajar Islam ke Mekah juga belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kenapa kita tidak kembali lagi, Bapak? Kenapa tidak kembali lagi kita mengembalikan kejayaan ini? Ya. Kejayaan Sumatera Barat yang jelas adalah juga bagian insya Allah daripada kejayaan Islam. Kejayaan Islam yang otomatis ketika penduduk Sumatera Barat ini berislam dengan baik, maka pasti dia otomatis menjadi orang Minang yang juga luar biasa. Kenapa kita tidak kembali kepada itu? Ya. Kenapa kita terlena dengan hal-hal lain? Ya. Bapak dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini renungan buat kita. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam surah An-Nasr, surah yang ke-110 yang sudah sama-sama kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Kalau kita bawa kepada ini, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, sungguh Bapak, kemerdekaan Republik kita ini murni pertolongan Allah. Itulah sebabnya kenapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas-jelas dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena memang tidak imbang kekuatan kita dengan penjajah saat itu, jauh sekali. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala justru memenangkan bangsa kita? Ini adalah murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini murni rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Ini yang mesti jawaban ini ketemu di ayat ini. Inilah yang mesti kita lakukan dalam malam tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia. Ini yang mesti kita lakukan di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia itu. Setelah paginya mungkin sebagian besar melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi itu, lalu kemudian jangan lupa malamnya mestinya kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan banyak nikmat-nikmat Allah yang kita dustakan. Kalau kita bawa dalam surah Ar-Rahman itu lebih daripada 26 kali Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bapak, jangan sampai nikmat-nikmat itu kita dustakan. Kalau nikmat-nikmat itu kita dustakan, Allah kasih kita ujian, kita sebagian naik derajat ketakwaannya, tapi sebagian dengan musibah yang notabene adalah teguran baginya. Dia tidak sadar juga, satu kali ditegur tidak sadar, dua kali ditegur tidak sadar, tiga kali dan seterusnya, tidak juga menyadari dan kembali ke jalan Allah. Ada apa yang kita khawatirkan, Bapak? Yang kita khawatirkan musibah yang selanjutnya yang Allah berikan kepada kita bukan lagi sekedar sebagai teguran, tapi sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling kita takutkan. Bapak dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bertasbih, memuji Tuhanmu, mohon ampun kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Kalau di ayat ini Allah berikan garansi, innahu kana tawwaba, sungguh Dia Maha penerima taubat. Allah itu Maha pengampun. Apabila dosa-dosa manusia itu memenuhi catatannya sepenuh langit dan bumi, maka selagi nafas belum sampai di tenggorokan, selagi hayat masih di kandung badan, lalu kita bertobat dengan tubuh ilallahi taubatan nasuha, dengan bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita itu. Maka Bapak, mari kita perbanyak istighfar kita perbanyak tasbih, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan seluruh kalimat-kalimat kita kepada kebesaran Allah. Kita kembalikan seluruh pujian-pujian kita kepada Allah. Jadilah kita merasa diri kita fakir,
Ya, jadilah kita merasa diri kita miskin. Sesungguhnya manusia kita ini fakir dan miskin. Kita dilahirkan tidak bawa apa-apa. Masih mending nanti kita pulang masih bawa bonus. Apa bonusnya? Kain kafan 3 lembar. Sementara kita keluar dari rahim ibu kita, kita bugil, kita bertelanjang bulat. Tidak ada satu helai pakaian pun, tidak ada satu helai benang pun kita bawa ketika kita lahir. Kita fakir. Tapi terkadang kita lupa dengan kefakiran kita. Kita merasa kaya padahal kita sesungguhnya fakir. Bapak dan jamaah sekalian dirahmati Allah, inilah kiranya yang mesti bisa kita lakukan ketika kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Indonesia sekali lagi didirikan oleh orang-orang soleh. Antara yang namanya merah putih, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI dengan umat Islam adalah seiring dan sejalan, bukan sesuatu yang berbenturan, bukan sesuatu yang berbenturan dan bukan sesuatu yang bisa dibentur-benturkan dan boleh dibentur-benturkan. Kenapa? Karena sekali lagi Indonesia ini berdiri kontribusi besar para ulama, para habaib, para kiai, para santri dalam kemerdekaan negeri kita ini. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Alhakum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah kedhaifan kelemahan kami sebagai manusia. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau kita diskusikan sejenak karena nanti ba'da Isya, setelah salat Isya kami harus izin segera meninggalkan masjid.